menangkapi emang immigration itu gara-gara kokori gitu baru bekerja menangkapi jabatan menangkapi pendatang asing tanpa izin di Malaysia? Ya enggak seperti itu. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga saya juga menyapa untuk warga Malaysia, warga Brunei Darussalam, warga Singapura, TKI Malaysia, TKI Polandia, TKI Korea, TKI Jepang, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Apa nih yang mau kita bahas ini? Ini sekarang ini akhir-akhir ini lucu-lucu ya teman-teman ya. Sekarang ini kan marak terjadi razia besar-besaran jabatan imigrasi Malaysia. Ada yang di Johor, ada yang Kuala Lumpur. Bagi saya itu sih hal yang biasa gitu. Emang ada juga yang buat katanya wah gara-gara kokori ratusan pekerja migran Indonesia ditangkap jabatan imigrasi Malaysia. Lah emang siapa kokori gitu ya kan, sok-sok amat. Emang kokori presiden gitu, gara-gara kokori TKI ditangkap gitu yang ilegal kan, padahal bukan seperti itu konsepnya Perguso. Ya memang kalau akhir-akhir tahun itu memang imigrasi itu gencar-gencarnya mungkin mau menghabiskan dana akhir tahun ini gitu ya. Memang pekerjaan orang imigrasinya seperti itu, mungkin setorannya kurang ke jabatan imigrasi mungkin, ataupun majikannya kurang kuat gitu, duitnya kurang kuat gitu ya kan. Ya saya sih nggak ada yang biasa-biasa saja lah. Memang pekerjaannya seorang imigrasi Malaysia gitu untuk menangkap pekerja asing tanpa izin. Tapi ya kita lihat dulu ya kan, itu yang ditangkap itu di mana gitu. Ujung-ujungnya nanti dilepas juga ya kalau ada majikan yang nanggung gitu kan. Betul nggak? Bukan karena kokori, memang itu pekerjaannya jabatan imigrasi Malaysia gitu ya. Nggak percaya coba cek di tahun yang lalu. Pokoknya kalau sudah akhir bulan biasanya September, Oktober, November, Desember itu di imigrasi Malaysia itu memang gencar-gencarnya menangkapi pati pendatang asing tanpa izin, pendatang haram di Malaysia. Itu sudah saya survei bertahun-tahun. Nggak mesti warga Indonesia, warga Bangladesh, ke warga Bangladesh Bang dibahas. Pokoknya seluruh warga asing yang tanpa dokumen ya, kecuali Rohingya. Ke Rohingya kayaknya bebas gitu di Malaysia karena kayaknya ada jaminan gitu melalui UNHCR-nya itu ya kan. Jadi di sini saya mau meluruskan, bukan hanya karena kokori. Emang siapa kokori atau misteri gitu sampai imigrasi menangkapi. Emang immigration itu gara-gara kokori gitu baru bekerja menangkapi jabatan menangkapi pendatang asing tanpa izin di Malaysia? Ya enggak seperti itu. Memang kalau kecuali kalau kokori itu menteri tenaga kerja, seenggaknya kan nggak usah mesti presiden gitu ya kan, menteri tenaga kerja atau gubernur gitu mungkin bisa saja karena dia ada jabatan gitu di kepemerintahan. Tapi ini siapa kokori ini, dibuat lagi judulnya misteri koya, gara-gara misteri ratusan pekerja ilegal Indonesia dipulangkan. Ya bagus gitu ya kan kalau dipulangkan. Seenggaknya kan ya kalau bisa ditutup semua dari kerajaan Malaysia gitu, mulai dari perbatasan, pekerja ya kan. Mulai dari pekerja kilang, perkebunan itu ditutup semua kan ya. Ada bagusnya gitu ya kan, biar nggak terlalu banyak dan juga celaan gitu dari netizen Malaysia. Saya bersyukur sekali, bukan karena kokori ya ini dipulangkan ataupun apa, tapi karena memang sudah tugasnya jabatan imigrasi untuk menangkapi pekerja asing tanpa izin, tanpa dokumen gitu ya, ataupun tanpa ya pendatang haram gitu kata Ustadz Sofyan gitu ya kan. Ya saya sangat bersyukur sekali setidaknya ada respon. Di tahun-tahun lalu coba teman-teman cek kembali itu jabatan imigrasi mulai dari September, Oktober, November, Desember, 4 bulan ini pasti gencar-gencar dia untuk
menangkapi pekerja asing tanpa izin ataupun pendatang haram ya. Jadi bukan karena Kokori, jelas ya Pik ya, bukan karena Kokori. Emang siapa Kokori atau misteri, kan nggak ada sangkut menyautnya dengan Kokori gitu. Emang Kokori itu presiden gitu, gubernur, seenaknya aja merintah jabatan imigrasi Malaysia. Berarti kalau memang benar gara-gara Kokori, wah itu hilang marwah nanti jabatan imigrasi Malaysia gitu ya kan. Masa seorang Kokori ataupun dari pejabat-pejabat lain karena gara-gara Kokori gitu harus menangkap pendatang asing tanpa izin khususnya untuk Indonesia, kan nggak mungkin gitu ya kan, nggak masuk di akal lah. Kecuali kalau memang apa ya, emang dari kerajaan Malaysia PM Anwar Ibrahim gitu mengerahkan tangkapi orang Indonesia suruh pulang semua ya, alhamdulillah. Dan juga banyak juga yang komentar kemarin yang lucunya, pulangkan juga warga Indonesia keturunan yang ada di Malaysia. Wah itu cukup membagongkan gitu ya. Kalau memang dipulangkan semua lah, Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution lah itu pasti keturunan Indonesia gitu kan. Kalau dipulangkan Perdana Menteri Dalam Negeri Malaysia, wah siapa jadi Menteri Dalam Negeri Malaysia, bisa-bisa cop gotong cop gotong. Oke, buat teman-teman semua, tak lupa aja saya mengingatkan teman-teman semua yang saat ini berstatus pendatang asing tanpa izin, pendatang haram, blacklist ataupun tanpa dokumen untuk pulang secara resmi itu melalui program repatriasi migran Malaysia di tahun 2024 ini ya, pulang dengan resmi, murah, aman gitu ya kan, walaupun resikonya blacklist seumur hidup ya nggak masalah, no problem lah, kan masih banyak negara-negara lain Eropa misalnya, Brunei Darussalam, Singapura gitu kan, sangat luas. Jadi buat teman-teman jangan takut kehilangan pekerjaan, apalagi di umur masih di bawah 45 ya, masih bisa berusaha untuk mencari rezeki dunia luas gitu, bukan hanya ada di Malaysia ya teman-teman. Dan juga kembali saya mengingatkan dan mendoakan kepada teman-teman semua yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Dan juga bagi teman-teman yang baru menemukan channel Hairul Vlog Channel, tolong dibantu kembali untuk subscribe, like, and comment di bawah, dan juga jangan skip iklannya. Wah, dan tadi sudah banyak sekali yang WhatsApp saya. Kebetulan nomor saya kan ganti WhatsApp, tapi nomor WhatsApp yang lama banyak juga. Ada juga yang dari Facebook saya itu sudah banyak yang pulang ya, sudah kadang-kadang gak sempat saya balas karena saya sibuk kerja gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sedikit pesan dari saya, terus tebar kebaikan dimanapun kalian berada, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya. Misteri Koya, ratusan pekerja asing asal Indonesia ditangkap, anjay. Wassalam.